pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Pak Guru, Pak Rusdan Himan, dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita materi baru anak-anak ya, yaitu mobilitas sosial. Bagaimana mobilitas sosial akan kita bahas selanjutnya. Mari ikuti bersama. Ya, baiklah anak-anak, segera saja kita mulai pembelajaran kita, ya, yaitu materi sosiologi dengan submateri mobilitas sosial. Namun sebelum kita mengetahui pengertian dari mobilitas sosial ini, kita simak terlebih dahulu kisah singkat dari kesuksesan seorang yang telah berhasil dalam membangun toko buku. Kesuksesan Mas'ud. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini, Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, anak-anak, inilah kisah seorang yang pekerja keras. Nah, kisah keberhasilan Mas'ud pada teks di atas merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial. Ya, berikutnya, mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial ya dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut dengan mobilitas sosial. Jadi statusnya seperti Mas'ud itu, dari seorang anak petani miskin, sekarang menjadi kaya raya. Berarti dia sudah mengalami mobilitas sosial yang ke atas. Jadi statusnya sudah naik dari miskin menjadi kaya. Begitu pula ada yang dari atas ke lebih rendah. Misalnya dari jadi seorang presiden, sekarang sudah tidak jadi presiden lagi. Atau dulu jadi gubernur, sekarang sudah tidak jadi gubernur lagi. Itu semua namanya mobilitas sosial, tapi yang turun. Yang dulu kepala sekolah, sekarang tidak jadi kepala sekolah lagi. Nah, itu juga namanya mobilitas sosial, tapi yang turun. Jadi mobilitas sosial ada yang naik, dan ada yang turun, dan ada yang horizontal, yang tidak naik dan tidak turun, tapi sama. Nah, tapi itu semua namanya mobilitas sosial. Nah, ya, berikutnya adalah ya, baik. Berikutnya adalah beberapa contoh lain mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Misalnya seorang pensiunan pegawai rendahan
salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dan gemilang. Nah, itu juga salah satu dari contoh mobilitas sosial yang naik tentunya. Kemudian seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Ini juga mobilitas sosial tapi yang turun, karena dia bangkrut anak-anaknya, jadi turun. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Artinya bisa naik, bisa turun. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga pergerakan sosial ke bawah. Jadi itu semua namanya mobilitas sosial, anak-anak. Nah, nantinya kita lanjutkan dengan mobilitas sosial yang horizontal. Ya, berikutnya adalah mobilitas sosial menurut para ahli. Ini pengertian dari mobilitas sosial menurut para ahli atau sarjana sosiologi. Ya. Pertama dari Paul B. Hutton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Kemudian pendapat dari Campbell Young dan Raymond W. Mike, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya, struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompoknya. Itu pendapat dari Campbell Young dan Raymond W. Yang berikutnya sarjana yang bernama Anthony Giddens berpendapat bahwa mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah dari Hutton and Hunt. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, saya pikir itu yang paling pendek definisi atau pengertian dari mobilitas sosial anak-anaknya. Ya, silakan anak-anak mau pakai yang mana saja boleh, mau yang lebih ringkas juga seperti Hutton dan Hunt juga tidak apa. Yang penting kalian mengerti, paham tentang definisi dari mobilitas sosial ini. Nah, berikutnya kita akan membahas kita akan melihat di sini bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang mobilitas sosial, kalian dapat mempelajari berbagai bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Seperti kita lihat contoh kasusnya. Budamaris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Budamaris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Budamaris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Budamaris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Budamaris Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Itu namanya mobilitas vertikal karena dia naik ya. Tapi juga turun juga sama. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya ya, anak-anak. Jadi baik pada dasarnya baik yang naik maupun yang turun itu sama-sama yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Ya, berikutnya kita lihat kasus yang kedua ya, Nana ya.
Nah, kasus yang kedua ini, Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh ya di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan, usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini, Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal, tapi yang turun. Karena awalnya Pak Gayus ini punya pabrik banyak, dia kaya raya, tapi sekarang setelah dia mencoba mengembangkan usahanya, dia bangkrut. Bangkrut, dia menjadi miskin. Nah, itu namanya dia turun, mobilitas sosialnya turun. Nah, itu contoh yang kasus kedua yang tentunya menunjukkan kasus mobilitas sosial yang turun. Nah, berikutnya kan kita lihat setelah ini. Ya, berikutnya adalah kita sama-sama simak lagi ya kasus ketiga berarti ini. Pak Jaya Nuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Jaya Nuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, gerak sosial yang dialami Pak Jaya Nuri ini merupakan contoh atau bentuk mobilitas sosial yang disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Jadi walaupun dia pindah, tapi jabatannya tetap sama, yaitu sama-sama menjadi kepala sekolah. Itu namanya mobilitas sosial horizontal. Ya, berikutnya kita akan ya, baik, saudara. Selanjutnya kita lihat apa itu mobilitas vertikal. Apakah ini maksud dengan mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau yang disebut dengan social sinking. Nah, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer, bahkan direktur suatu perusahaan, merupakan contoh mobilitas sosial jenis yang ini ya, yang social climbing ini. Bentuk social climbing lain misalnya terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada misalnya. Ya. Jadi kelompok pengusaha, kelompok nelayan, ya, yang awalnya misalnya ada sekelompok nelayan yang tentu kehidupannya masih sangat sederhana, kemudian dia ada lagi kelompok nelayan yang mungkin lebih banyak penghasilannya, ya, dari yang masih kecil-kecil mungkin penghasilannya sekarang dia naik ke kelompok sosial yang lebih besar lagi, maksudnya lebih besar pendapatannya karena kemungkinan dia mendapatkan misalnya bantuan dari pemerintah berupa kapal penangkapan ikan, itu bisa saja terjadi. Nah, itu maksudnya kelompok baru yang lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi pendapatannya ya. Itu yang disebut dengan social climbing, contoh daripada social climbing. Nah, berikutnya kita lihat pula. Ya, berikutnya kita lihat yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang
Proses social thinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan misalnya, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Ya, contoh bacaan kasus kedua juga bisa ya, yaitu kejadian yang menimpa Pak Gayus misalnya, merupakan contoh social thinking juga dalam kehidupan sehari-hari. Social thinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas umpamanya ya, memasuki masa pensiun, kemudian turun jabatan, atau yang paling kasar juga dia dipecat misalnya. Itu juga social thinking. Nah, social thinking ini merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Ya, berikutnya adalah ini yang terakhir ya, mobilitas sosial horizontal. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya, jadi mobilitas sosial horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat maksudnya ya. Jadi pada mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Jadi sudah tadi kita bahas contoh yang 3, yaitu kejadian dari Pak Zainuri yang merupakan kepala sekolah dari satu sekolah ya, kemudian pindah ke sekolah lain tapi tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, jadi tidak ada perubahan kedudukannya, tetap sama-sama menjadi kepala sekolah. Nah, itu namanya mobilitas sosial horizontal. Ya, itulah anak-anak dari pembahasan kita kali ini tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali nanti pada kesempatan yang lain materi kelanjutan dari mobilitas sosial atau dari bentuk-bentuk mobilitas sosial ini, yaitu pendorong terjadinya mobilitas sosial. Tapi di selain pendorong ada juga penghambatnya. Ya, jadi faktor-faktor pendorong dan juga faktor-faktor penghambat. Tentunya akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian tadi anak-anak ya pelajaran kita kali ini, yaitu mobilitas sosial, dan kalian sudah dengarkan pembahasan Pak Guru tadi. Baik, selanjutnya akan kita ikuti bersama nanti materi-materi yang lain yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.